Fans timnas Indonesia serang akun pemain Jepang berujung dipermalukan fans Thailand. Aduh, kok masih ada yang begini? Bikin malu. Supporter Jepang puji mental fans timnas Indonesia tertinggal 0-4 tak tinggalkan stadion. Media Belanda dibuat takjub saat Oleh Romeni ada di Indonesia. Berbagai aspek yang perlu dibenahi timnas Indonesia demi kalahkan Arab Saudi. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Kaoru Mitoma yang dianggap menjadi biang cedera Kevin Dix langsung mendapat kritikan dari para fan timnas Indonesia, terutama di akun media sosial resminya. Sontak, IC fans timnas Indonesia yang memenuhi kolom komentar Kaoru Mitoma tersebut langsung mendapat sorotan sejumlah pihak, termasuk netizen negeri tetangga yakni Thailand. Dilansir dari akun Thai Footballs, dengan tegas mereka menyindir aksi netizen Indonesia tersebut sebagai perilaku yang bodoh. Netizen ini benar-benar bodoh, tulis akun dari Thai Football dalam akun X miliknya. Stop yang beginian ya, sangat-sangat memalukan deh untuk negara kita. Dan berita selanjutnya, supporter Jepang memuji fans timnas Indonesia. Menurut mereka, penggemar Garuda punya mental yang luar biasa. Sekitar 3.000 supporter Jepang menyaksikan langsung tim kesayangannya melawan timnas Indonesia di SUGBK. Mereka terdiri dari berbagai usia dan datang dengan atribut lengkap. Meski berstatus sebagai supporter tim tamu, para pendukung Jepang tak mendapat intimidasi atau terlibat gesekan dengan supporter timnas Indonesia. Mereka justru berbaur dan menikmati suasana di tanah air. Salah satu supporter Jepang mencurahkan kebahagiaannya di media sosial Threads dengan akun @sunsan2016. Dia salut dengan koreografi Godzilla versus Gundala putra petir di awal laga yang dibentangkan fans Garuda. Pertandingan melawan Indonesia sungguh luar biasa, jadi tolong sebarkan beritanya. Godzilla biru melawan karakter Indonesia merah dipasangkan untuk pertandingan ini. Pertandingan ukuran mereka dengan Godzilla saja sudah menunjukkan rasa hormat terhadap Jepang. Tulis akun tersebut seperti dikutip pada Sabtu 16 November. Tak hanya itu, dia juga salut dengan fans Indonesia yang tetap setia menonton meski tim kesayangannya tertinggal 0-4. Bahkan di akhir laga, supporter Garuda memberikan semangat dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Nyanyian dan tepuk tangan untuk pemain Indonesia sungguh luar biasa. Dengan hanya sedikit orang yang meninggalkan tempat pertandingan bahkan setelah tertinggal 4-0. Banyak orang berfoto dengan pendukung Jepang merasakan hal ini. Pendukung inti Jepang meneriakkan Indonesia. Indonesia senang, sungguh luar biasa untuk pertandingan resmi, bukan pertandingan persahabatan. Beralih pada berita selanjutnya. Media Belanda dibuat takjub ketika melihat Oleh Romeni bermain bola dengan bocah Jakarta Selatan usai resmi menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Oleh Romeni resmi menjadi pemain keturunan baru yang akan menjalani proses naturalisasi untuk bisa mendapatkan status WNI. Kepastian itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memperkenalkan penyerang berusia 24 tahun itu di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 16 November malam. Oleh Romeni yang telah mencatatkan 2 gol dari 10 pertandingan bersama FC Utrecht musim ini tentu sangat dibutuhkan perannya di timnas Indonesia karena masih tumpul di lini depan. Sebelum resmi diumumkan Erick, Oleh Romeni ternyata sempat mendatangi kelompok asuh Pelita Hati pada Sabtu 16 November. Dalam unggahan Instagram kelompok asuh Pelita Hati, dia bermain bersama para bocah yang berlokasi di Lapak Pemulung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dengan kerendahan hatinya, Oleh Romeni menikmati permainannya bersama belasan bocah Jaksel tersebut hingga menunjukkan skill individu yang dimilikinya. Bola yang sama, cerita yang berbeda. Hari ini main bareng anak-anak, besok main di timnas Indonesia. Terima kasih Bang Oleh Romeni, tulis kelompok asuh Pelita di Instagramnya. Momen langka tersebut juga diunggah oleh Romeni di Instagram Instastory-nya. Rupanya apa yang dilakukan oleh calon penyerang timnas Indonesia tersebut mendapatkan sorotan dari media Belanda. Football Premier. Dalam unggahan Instagramnya, media Belanda itu menampilkan video saat Oleh Romeni memberikan assist gol untuk gol yang dicetak bocah Jaksel. Gambar yang indah penyerang FC Utrecht, Oleh Romeni bermain sepak bola dengan anak-anak setempat saat berkunjung ke Indonesia. Apakah Oleh Romeni adalah pemain selanjutnya yang akan memperkuat Indonesia? Tulis media tersebut. Sebagai informasi, Oleh Romeni dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa 19 November ini. Bomber berusia 24 tahun itu diprediksi baru bisa membela timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Berita selanjutnya,
Berkaca dari permainan yang ditunjukkan saat kalah dari Jepang, ada beberapa aspek yang perlu dibenahi oleh pasukan Shin Taeyong jika ingin tampil lebih baik demi kalahkan Arab Saudi hari Selasa nanti. Simak ulasannya sebagai berikut. Penyelesaian akhir atau finishing, salah satu kelemahan utama yang terlihat saat melawan Jepang adalah penyesalan, yaitu penyelesaian akhir yang kurang sempurna. Meskipun Indonesia beberapa kali mampu menembus pertahanan Jepang dengan umpan-umpan panjang dan serangan balik yang efektif, peluang itu tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Ragnar Uratmangun dan juga Rafael Struijk kerap menerima umpan dengan baik di luar kotak penalti, tetapi penyelesaian di depan gawang masih kurang maksimal. Untuk menghadapi Arab Saudi, Indonesia perlu memperbaiki aspek finishing ini. Latihan intensif yang berfokus pada penyelesaian akhir di area kotak penalti dapat membantu meningkatkan peluang mencetak gol. Para penyerang dan gelandang serang juga harus dilatih untuk lebih tajam dan tenang saat berada di depan gawang lawan. Perbanyak jumlah pemain di kotak penalti. Ya, saat melawan Jepang, Indonesia sering kekurangan jumlah pemain di dalam kotak penalti. Meski serangan balik yang dibangun cukup baik, minimnya dukungan pemain dalam kotak penalti membuat peluang yang tercipta menjadi tidak optimal. Tim pelatih juga perlu menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik agar lebih banyak pemain dapat mendukung serangan dan masuk ke area berbahaya lawan. Hal ini akan memberikan lebih banyak opsi kepada pengumpan dan juga meningkatkan kemungkinan mencetak gol. Selain itu, penguasaan ruang di depan kotak penalti sendiri, di mana Jepang mampu memanfaatkan ruang kosong di depan kotak penalti Indonesia, terutama setelah menit ke-20. Gerakan pemain seperti Daichi Kamada yang memancing Rizky Ridho keluar dari garis pertahanan dan pergerakan Takumi Minamino di antara lini back dan gelandang membuka celah bagi serangan Jepang. Untuk menghadapi Arab Saudi, Indonesia perlu memperbaiki penguasaan ruang ini. Gelandang bertahan harus lebih disiplin dalam menjaga area di depan kotak penalti dan berkomunikasi dengan para bek untuk menghindari situasi di mana lawan dapat mengeksploitasi ruang tersebut. Memaksimalkan situasi bola mati, Indonesia memiliki beberapa peluang dari tendangan bebas dan sepak sudut saat melawan Jepang, tapi skema bola mati yang dijalankan belum membuahkan hasil. Padahal Indonesia memiliki eksekutor bola mati yang mumpuni seperti Tom Hai dan juga Nathan Joeon. Tim pelatih juga perlu mengembangkan skema bola mati yang lebih matang agar setiap peluang dari tendangan bebas dan sepak sudut bisa menjadi ancaman serius bagi lawan. Latihan khusus untuk eksekusi bola mati, baik dari segi umpan maupun pergerakan pemain di dalam kotak penalti perlu juga ditingkatkan. Konsistensi pertahanan, meskipun pertahanan Indonesia cukup rapat di awal laga, Jepang akhirnya menemukan celah yang membuat lini belakang tertekan. Disiplin pemain seperti Kelvin Dix dan juga Calvin Verdong perlu diapresiasi, tetapi konsistensi dalam menjaga formasi bertahan juga harus lebih ditingkatkan. Menghadapi Arab Saudi, Indonesia juga perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari penyelesaian akhir, jumlah pemain di kotak penalti, penguasaan ruang di depan kotak penalti, skema bola mati, hingga konsistensi pertahanan. Dengan pembenahan yang tepat dan persiapan yang matang, peluang untuk meraih hasil positif akan semakin besar.